Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bana Rizky dari Prodi Informatika. Saya angkatan 23, NPM 2311110053. Saya di sini akan eh, menampilkan hasil dari diagram. Yang pertama ada diagram DFD dan IRD. Yang pertama IRD, Entity Relationship Diagram. Yang kedua Data Flow Diagram atau disebut DFD. Terus yang kedua ada Business Process Model and Notation BPMN, yaitu menggunakan polnya minimalnya 2. Yang ketiga ada US Case dan Activity Diagram. Saya menggunakan aspek yaitu pengiriman paket secara online berbasis website. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama saya akan membuat DFD, yaitu Data Flow Diagram. Oke, langsung saja akan saya menampilkan hasilnya. DFD seperti ini. Saya menggunakan website gratis, yaitu Diagram Flow. Habis itu langsung saja ke bagian customer atau pengirim atau user. Kemudian customer, user atau pengirim tersebut masuk ke area login. Masuk ke login harus mengisi terlebih dahulu username dan password. Syaratnya harus registrasi. Username itu harus sudah diregistrasi dan passwordnya juga sudah diregistrasi. Gitu. Kemudian kirim sekarang. Habis kirim sekarang, kemudian turun ke turun ini ya, isi detail pengirim dan penerima paket. Jadi username atau user atau pengirim itu detail pengirim, masuk ke detail pengirim, kemudian isi detail pengirimnya dan penerima paketnya. Kemudian kalau sudah isi nih, muncullah tabel pengirim. Tabel pengirim itu klik kirim sekarang, kemudian kirim atau simpan akan masuk ke database-nya, kemudian masuk ke database admin agennya. Seperti itu, saya ulangi lagi. User login, username dan password yang sudah diregistrasi, kemudian klik kirim sekarang. Habis itu balik lagi ke pengirim, itu masuk ke data pengirim, isi data pengirimnya ini dan penerima, kemudian muncullah tabel pengirim. Terus kirim atau simpan habis diisi detailnya, kemudian masuk database kamu itu admin agen. Admin agen itu tugasnya untuk menyimpan data kamu yang udah diisi. Habis itu ke data paketnya itu apa aja paket yang kamu kirim gitu. Terus habis itu isi data pengirim, apalagi lacak. Habis isi nih dilacak. Nah, misalnya gitu ya, dilacak pengiriman paket kemudian ke kurir, seperti itu. Sudah. Oke, lanjut dengan saya akan menampilkan yang soal nomor 1, yaitu ELD, Entity Relationship Diagram. Langsung saja ke Chrome, kemudian ELD, buka ELD-nya. Habis itu ke user pengirim atau customer, yaitu pertama masuk ke web terlebih dahulu. Habis masuk ke web, masukkan username seperti nomor handphone ya, nomor handphone atau email, kemudian password yang sudah di apa namanya tuh registrasi. Habis itu menampilkan dashboard setelah login. Itu tampilan dashboard setelah login ada di halaman utama, cek tarif, pengiriman, dan klaim. Terus lagi user pengirim, user langsung klik kirim sekarang yang berada di dashboard tersebut. Terus detail pengirim. Nah, detail pengirim itu diisi ada 2 jenis, yaitu jenis layanan. Jenis layanan itu ada drop paket. Drop paket itu yang kita harus ke agennya. Kalau pick up itu kita diantar atau di order melalui kurir, seperti itu.
kemudian isi detail pengirim. Isi detail pengirim itu yang berisi nama pengirim, itu penting banget. Kedua, email. Yang ketiga, alamat pengirim. Yang keempat, nomor handphone. Yang kelima, kecamatan atau kota, kecamatan tempat tinggal atau kota tempat tinggal gitu. Terus yang ke 6, patokan. Patokan alamatmu di mana gitu. Kalau saya sih biasanya milihnya drop paket. Ya, kalau nggak males yaitu paket, kalau lagi males banget ya pick up. Terus kemudian user atau admin maaf sorry, admin agen paket. Admin agen paket itu yang berisi ada tampilan paket dan alamat tujuan. Apa sih isi paket tersebut yang harus diisi? Formnya ada ID paket, cetak nomor resi, terus berat paket, kategori dan ID user itu diisi oleh admin agen paketnya, bukan kitanya, tapi admin agen paket itu. Atau bisa juga kalau melalui pick up kita yang ngisi bisa gitu. Tapi lebih baiknya adminnya gitu. Terus alamat tujuan ada ID alamat, nama penerima, alamat lengkap, kota atau kabupaten, jenis barang. Terus kemudian ke kurir, kurir itu isinya ada ID kurir, nama kurir dan kendaraannya. Sudah, makasih. Udah sih gitu-gitu aja isinya. Dan hanya ada satu, dua, tiga entitas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menampilkan soal nomor 2 yaitu BPMN atau Business Process Model and Notation. Oke, yang kedua kita langsung saja masuk ke Chrome, kemudian masuk ke BPMN diagram. Seperti ini BPMN diagram kirim paket. Saya menggunakan poll, ya, oke, poll. Tabel poll seperti ini. Pengiriman dan paket online. Ada kurir, sistem, dan pengirim atau user atau customer. Pertama dimulai dari start dulu. Para pengirim user start, kemudian langsung ke submit isi data pengirim. Habis itu sistem menampilkan detail penerima dan paket. Kemudian sehabis sistemnya itu para customer suruh mengisi detail penerima, isi detail paket dan jenis pengirimannya. Kemudian centang bagian dropshipper oleh pengirim atau user atau customer, kemudian simpan data tersebut yang habis diisi detail penerima, isi detail paket dan jenis pengiriman. Kemudian sistem menampilkan review detail penerima dan paket review. Nah, kemudian habis menampilkan reviewnya, kemudian tabel penerima dan barang, is to end, kemudian kurir melihat atau menuju lokasi agen dan scan barcode tersebut. Tuh. Kemudian mengambil paket di agen transit seperti itu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan presentasikan hasil use case diagram kirim paket website. Yang pertama ada aktornya seperti ini, URL ya. Terus kemudian dashboard pengiriman. Dashboard pengiriman isinya ada daftar akun, login, sama kirim sekarang. Kita bahas daftar akun terlebih dahulu. Daftar akun ada nama pendaftar, kota domisili, nomor handphone, email, password dan konfirmasi password, dan kode referral. Ya, terus yang kedua login. Login dari isi dashboard pengiriman tersebut ada username, password. Nah, username dan password itu setelah masuk yaitu kemudian menampilkan dashboard setelah login, yaitu ada halaman utama, cek tarif, pengiriman, dan klaim. Yang ketiga adalah fitur dari dashboard pengiriman kirim sekarang. Kirim sekarang itu sebagai kirim paketnya ada detail pengirim, terus ada jenis layanan sama isi detail pengirim. Yang pertama kita bahas jenis layanan yaitu drop paket, pick up, terus yang kedua adalah isi detail program,
nama pengirim, email, alamat pengirim, nomor handphone, kecamatan atau kota. Habis itu habis sudah diisi masuk database kita ke admin agen. Admin agen itu yaitu paketnya itu kita bawa ke drop out, yaitu ke agen kurirnya atau agen jasa kurir. Itu ada ID paket, cetak nomor resi, berat paketnya berapa kilogram, kategorinya apa, nama paketnya, terus ID user. Kemudian alamat tujuan itu ya diisi oleh admin agennya. Ada ID alamat, nama penerima, terus sama alamat lengkap, kota atau kabupaten, jenis barang. Terus ada kurir, kurir itu ada ID kurir, nama kurir, kendaraannya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menampilkan activity diagramnya. Yang pertama, saya review terlebih dahulu. Saya jelaskan terlebih dahulu activity diagramnya apa aja isinya. Yaitu ada user atau pengirim, sistem, dan database. Sistem itu adalah softwarenya atau di dalam website tersebut. Yang pertama ada aktornya user atau customer, kemudian akses ke menu utama ya bagian user, akses menu utama, kemudian menampilkan menu kirim sekarang yang di sistemnya. Nah, sistem kemudian usernya itu ke menu detail pengirim, habis ke menu detail pengirim, kemudian ke jenis layanan, kemudian pilih menu drop paket dari pick up. Oke. Kemudian atau juga mengisi data pengirim yang berisi tentang nama pengirim, email, alamat pengirim, nomor handphone, kecamatan dan kabupaten kota, patokan. Kemudian user juga menyimpan data pengirim. Terus sistem itu menampilkan data pengirim, kemudian customer isi detail penerima, kemudian masuk ke sistem menampilkan pengisian kolom data penerima, kemudian isi detail paketnya, kemudian menampilkan pengisian kolom jenis barang, jumlah barang, dimensi barang, dan berat barang, harga barang. Kemudian simpan pengisian detail paket tersebut ke database yaitu oleh sistem sendiri. Kemudian sistem menuju ke jenis pengiriman yaitu diisi oleh jenis pengirimannya customer, kemudian sistem menampilkan kolom harga, jenis, dan pengiriman, kemudian database simpan data, kemudian langsung ke menampilkan datanya oleh sistem.